teleponin kan gitu kan, pasti itu akan jawab, Pak Sulu sampai mana? Saya baru nyampe Simpang 5 Bu. Nah dari Simpang 5 nanti Pak Sulu ke selatan Pak Sulu. Nah di situ nanti ada DPR. Ya. Habis DPR terus saja ke selatan lagi Pak Sulu. Nah selama ini yang Anda lakukan pada anak Anda merasa sudah mencintai anak Anda atau anak Anda sudah merasa dicintai oleh Anda? Ya alhamdulillah kalau bahasa Jawa berani selamat. Kemudian saya jawab sesuai dengan yang dikatakan sama ini. Tapi ekspresi saya kondisikan begitu ya. Semoga Allah mengabulkan doa-doanya ya. Kemudian masih ibu-ibu heboh. Ya enggak gitunya juga Pak. Loh kenapa? Kan kalimatnya adalah sesuai seperti yang jenengan katakan. Dia tapi ekspresi. Nah, baru saya kenalkan bahwa komunikasi efektif itu dimulai dari bahasa tubuh. Bukan bahasa lisan dulu. Bukan. Kebanyakan orang ketika diminta untuk berbicara di dalam pabrik, mereka selalu ngomong, aku ngomong apa ya. Nah, padahal kalau paham teknik komunikasi efektif motivatif ini, asal kita bisa tenang, misalkan kita masih blank nih kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tenang, bahasa tubuhnya mencerminkan ketenangan, meyakinkan gitu. Padahal bingung dalam pikirannya apa nih gitu. Nah, itu salah satu ilustrasi. Dan yang jelas bahasa tubuh ini sebetulnya fitrah kita ya. Saya mesti simulasikan kepada salah satu ibu, misalkan saya telepon ibu, kemudian saya bertanya, Bu ini tempat temannya di sana, saya teleponin kan gitu kan, pasti itu akan jawab, Pak Sulu sampai mana? Saya baru nyampe Simpang 5 Bu. Nah dari Simpang 5 nanti Pak Sulu ke selatan Pak Sulu. Nah di situ nanti ada DPR. Ya. Habis DPR terus saja ke selatan lagi Pak Sulu. Nah kemudian saya tanya sama ibu, beliau gini-gini ini apakah saya lihat? Ya enggak Pak. Lah tapi kenapa kok tangannya gini-gini? Nah itu artinya apa? Bahasa tubuh itu adalah memang fitrah. Bahasa tubuh itu fitrah. Saya ilustrasikan lagi kepada audiens, misalkan saya bertemu dengan orang Inggris dan saya belum paham bahasa Inggris, kemudian orang Inggrisnya itu ngomong, I want cigarette misalkan, cigarette ya. Saya nggak paham, saya tanya teman saya juga nggak paham, apa itu nggak tahu gitu. Dia ngomong lagi orang Inggris, I want cigarette ya. Saya tanya lagi, nggak tahu gitu. Akhirnya lelah si orang Inggris bingung, langsung pakai gitu. Nah itu bahasa tubuh. Nah, memperkuat dari bahasa lisan. Nah baru di level berikutnya adalah intonasi. Saya kenalkan kepada audiens bahwa satu kata misalkan tidak, lain sudah. Makna atau rasa taste ya dari intonasi yang berbeda itu walaupun satu kata sama itu akan berbeda. Ya, baru yang terakhir itu adalah pemilihan kata. Diksi. Nah, ketika tiga-tiganya dipahami, saya tanya apakah kira-kira sudah paham Bu untuk mempraktekkan langsung kepada anak-anak? Ya paham Pak. Sudah yakin bisa berhasil? Ya kalau ada tambahan lagi Pak, baru saya tambahkan. Gitu. Berkat yang di level berikutnya saya juga akan kenalkan dengan sebuah kalimat, Bu. Apa yang akan Anda lakukan, sikap yang Anda lakukan ketika Anda merasa dicintai, dikasihi, dan diperhatikan oleh pasangan hidup Anda? Wow, saya akan memberikan yang lebih Pak. Ya bahkan kalau suami baru buka pintu, saya akan langsung ngomong, sekarang lah Mas, apanya Bu? Makannya maksudnya, gitu. Nah, artinya apa? Ada hal yang lebih ketika orang itu merasa. Nah, kemudian saya tanya, nah selama ini yang Anda lakukan pada anak Anda merasa sudah mencintai anak Anda atau anak Anda sudah merasa dicintai oleh Anda? Nah, kebanyakan kasus yang datang menjadi klien di lembaga Geras Mata Lunting itu adalah orang-orang tua yang merasa sudah mencintai dan memperhatikan anak-anaknya, tapi anak-anaknya belum diperhatikan. Berarti hanya dari sudut pandang orang tua. Iya, betul sekali. Jadi anak nggak merasa kalau itu ekspektasinya anak. Yes. Terhadap keluarga ya. Padahal simpel sekali, apalagi anak-anak ya yang golden age. Dalam sudut pandang kami setelah penelitian, golden age itu bukan lagi sampai dengan 5 tahun tapi sampai dengan 7 tahun ya. 0 sampai 7 tahun itu adalah golden age, peniru yang ulung ya, istilahnya modeling yang handal. Apa yang dilihat itu yang ditirukan ya.
yang dituduhkan itu usia seperti itu. Nah, kepada mereka yang punya anak-anak seperti itu saya sampaikan, munculkanlah agar anak merasa diperhatikan, dicintai dengan kasih. Bentuknya seperti apa? Anak seusia segitu, kalau orang tua ngomong, oh ini ya kamu ini apa nggak paham, papa atau mama sudah berjuang mencari uang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kayak sirkus lah seperti itu ya kan ya. Itu nggak akan dipahami oleh bahasa anak-anak. Yang diminta oleh anak-anak usia seperti itu, dia mau bermain dengan anak. Ya. Nah, ruang bermain. Nah, saya simulasikan biasanya kalau di audiens yang lebih besar, saya siapkan dua alat simulasi, ya alat peraga, satu BPKB, satu coklat. Ya. Untuk anak ini ya. Anak yang kecil, kalau ada anak kecil saya panggil ya. Nah, silakan pilih mana yang kamu tuju buat kamu ya. Anak selalu ya. Ya alhamdulillah kalau dalam bahasa Jawa berani selamat. Selalu menuju coklat gitu. Artinya apa? Persepsi ya, kenyamanan anak itu ya pasti akan berada di bawah ya daripada persepsi orang tua. Kalau orang tua yang suruh pasti BPKB. Nah, ketika ini kami blow up dengan tema yang paling simpel seperti ini karena ini betul-betul fondasi, ya kami merasa menemukan tantangan masih belum optimal diterima oleh masyarakat. Akhirnya kami menggunakan ilmu pendekatan marketing dan branding. Nah, branding dan marketing inilah yang kami blow up melalui media internet dalam bentuk apapun yang ada di dunia maya, mulai dari Facebook, Twitter, ya, Instagram dan sebagainya sampai dengan di GPS. Makanya kalau ketik parenting Banyuwangi pasti larinya ke lembaga sepatu ini karena kami pakai mekanisme gitu. Dan alhamdulillah semakin kesini mulai tahun kemarin Banyuwangi pun sudah membranding parenting itu penting. Alhamdulillah ya, karena mulai dari tahun 2008 slide saya ketika memberikan parenting itu sudah berbunyi itu parenting itu penting gitu. Alhamdulillah ini digunakan ya, terlepas dari itu apakah Kompas atau kebetulan saya tidak tahu, yang jelas sama lah. Momentumnya ini akhirnya mengarah kepada harapan kita ya, terkait dengan dan sekarang sudah mulai semakin banyak menjamur. Dan bagi kami ya, bagi lembaga Gerakan Smart Parenting itu adalah mitra, bukan oposisi ataupun kompetitor, bukan ya. Jadi betul-betul mitra. Kenapa? Karena kami pun punya keterbatasan jumlah kuota klien, katakan rame per hari berapa ya. Kalau berudah ya otomatis ke mitra-mitra kami pun kita harus bergandeng tangan menyelesaikan itu. Terus Pak, untuk progres dari klien ya, kalau progres dari kalau progres dari usahanya Pak Suluh itu kan rahasia keluarganya Gerakan Smart Parenting ya. Berarti yang mungkin bisa menjadi pelajaran inspirasi di sini, progres dari penerapan pola pendidikan parenting itu selama ini di klien yang Pak Suluh tangani itu bagaimana?